Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin. Elifah azakumullahu wa iyyakum wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakunna. Segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menemukan kita kembali sehingga di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untuk kita mempelajari agama yang mulia, dan salah satu ilmu yang mulia ialah belajar sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain, belajar adab dan akhlak menuntut ilmu syar'i. Ini merupakan kenikmatan yang tidak bisa diukur dengan apapun juga. Wajib bagi kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umatnya yang selalu mengikuti dan membela sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semua termasuk bagian orang-orang yang mengikuti dan membela sunnah-sunnah beliau. Di poin yang sebelumnya kita akan memurojaah sebelumnya. Wajib penuntut ilmu mempunyai sabiran 'alal ilmi, yaitu rasa sabar yang tidak ada batasnya. Tidak ada sabar batas, ada batasnya itu bukan kesabaran. Begitu juga Pak, di saat kita menyampaikan ya udah saya sabar, itu bukan sabar tapi putus asa. Sabar itu di awal dan akhir. Seterusnya sabar awal, tengah, akhir sampai selesai ujian tersebut, itu disebut sabar. Kalau seorang di penghujungnya mengaku dirinya sabar, namun apa? Di awalnya dia ngedumel, di tengahnya dia mengeluh, terus
di ujungnya dia mengatakan ya udah saya sabar. Itu bukan sabar, tapi apa? Putus asa. Karena nggak ada yang bisa dilakukan, dia bilangnya apa? Ya udah saya sabar. Itu bukan sabar. Sabar itu harus di awal, di tengah, di akhir. Itu sabar. Nah, disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu rahmatan wasi'atan bahwasanya sabar itu ay musabbiran alaihi, terus menerus, la yaqta'uhu, tidak putus. Makanya di akhir paragraf ini atau poin yang 8 ini Syekh Utsaimin menyebutkan orang yang condong ialah orang yang tidak sabar. Apa ini? Ya kalau kita sebutkan perkara orang itu belajar agama bukan masalah yang kajian rutin, bukan yang memilih untuk belajar secara khusus, tapi mudah pindah, lama-lama tinggalkan semua. Nggak bakalan apa? Dia akan sukses, tidak. Sebabnya apa? Dia tidak punya kesabaran. Di satu tempat baru 1 semester, baru 8 bulan, bahkan baru 2 bulan, dengar program lain pindah lagi. Ini apa? Tidak punya kesabaran. Dan ingat bahwasanya syaitan itu menjerumuskan anak Adam, anak cucunya Adam itu tidak dengan keburukan langsung. Itu loh. Tidak dengan keburukan langsung. Tidak mungkin syaitan itu langsung menggoda suruh apa? Suruh zina, tidak mungkin. Suruh mabok, tidak mungkin. Suruh minum khamr, tidak mungkin. Tidak mungkin langsung diarahkan seperti itu, tidak mungkin. Tapi apa? Diarahkan yang nampaknya baik dulu. Ini saya sudah menyebutkan belum kemarin berkaitan dengan surat An-Nas, belum. Jadi di dalam surat An-Nas ya, yang bunyinya yuwaswisu fi sudurin nas, Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'atan menyebutkan di situ, tafsirnya nggak terlalu jauh beda, bahkan bisa dikatakan sama. Kelakuan setan itu apa? Menampakkan sesuatu yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Tidak ada ini banyak setan sekarang. Di zaman kita, akhir zaman ini banyak setan. Nah, di saat dibilangin setan tidak terima, ya terus apa? Mau dipanggil iblis itu. Nah, hanya orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang baik ya baik, yang buruk ya buruk. Makanya di pertemuan yang lalu, yang sebelum-sebelumnya kita sampaikan perbedaan tentang suudzon dengan firasah. Masih ingat? Masih ada yang ingat pelajaran ini? Ya itu banjir saja. Masih ada yang ingat? Suudzon itu apa? Firasat itu apa? Makanya ini yang menjadi landasan kita, Pak. Kenapa? Saya sering nanya orang-orang yang kerja itu, Pak, kenapa besok mau kerja kok nggak murojaah sih? Nggak murojaah. Tapi kalau dai, guru itu mau melakukan aktivitas kesehariannya saja harus murojaah. Berarti hebat mana tuh? Mulia mana? Pasukan kalau besok ke pabrik malamnya murojaah. Subuhnya subuh kan? Subuh gitu kan? Cara pegang mesinnya mungkin atau cara pakai apanya? Kok kenapa nggak murojaah? Nah, kita jangan kiaskan agama ini seperti itu, jangan. Seperti urusan kita tiap hari, jangan.
Yang mempelajari ini udah mungkin 5 tahunan yang lalu. Tadi saat mau menyampaikan lagi, murojaah lagi, dapat ilmu baru lagi, murojaah lagi, dapat tambahan yang baru lagi. Semakin di murojaah memunculkan pemahaman yang baru. Makanya tidak heran Imam Syafi'i memikirkan hadis Nabi, ya Aba Umair ma fa'ala Nubayr, diambil 1000 faidah bayangan. Kalau kita ya paling dosa kayak gitu. Coba Pak, sekali-kali murojaah coba. Di malam ini murojaah buat besok yang mau dikerjain di rumah murojaah. Nanti jawaban kita apa? Nggak ada alatnya, Ustaz. Forkliftnya nggak ada, apanya nggak ada. Itu hebatnya akhirat. Sudah dipelajari, sudah hafal, kalau nggak dimurojaah hilang. Kalau duniawi sifatnya itu nggak usah dimurojaah, nggak usah terlalu ngotot, nggak terlalu apa, nanti juga ketemu. Kalau agama kita ngotot hafalan, begitu juga harus lebih ngotot apa? Murojaahnya ulama. Bahkan antara menghafal dengan murojaah itu lebih banyak murojaah. Hayatul ilmi bi murojaah. Ilmu itu hidup dengan murojaah. Ilmu itu akan mati tanpa murojaah. Jadi jangan sekali-sekali la yaqta'uhu. Di sini disebutkan la yaqta'uhu bukan malah sukses ya. Jadi kalau seseorang itu memutus satu tempat, dia akan memutus ke tempat yang lain. Ini yang ngomong bukan anak-anak sekedar menukil gitu. Bal yakunu mustamiran fi ta'allumihi bi qadril mustata'i. Seharusnya dia itu tetap terus istiqomah dalam menuntut ilmunya sesuai kondisi kemampuannya. Kita sudah jelaskan ini berkaitan dengan kemampuan. Jangan kita pakai fattaqullaha mastata'tum. Sebelum apa? Yaitu di khutbatul hajah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Harusnya kita pakai ini dulu dalam urusan agama. Tapi malah kebalik. Dalam urusan duniawi pakai ayat ini, urusan akhirat fattaqullaha mastata'tum. Bahkan apa? Untuk pembenaran kita. Di saat apa? Yuk belajar ini. Agama saja bunyinya fattaqullaha mastata'tum. Lah, tapi mohon maaf, kenapa dari kerjaan kok punya sambilan ini enggak mau jawab fattaqullaha mastata'tum, enggak mau. Kalau bisa apa? Rakus-rakus-rakusnya. Bisa dipahami? Seharusnya apa? Fattaqullaha mastata'tum untuk apa? Untuk urusan duniawi. Saya cukup dah gitu loh. Tapi pas giliran urusan akhirat, pakai dalil itu untuk membenarkan apa? Malasnya kita. Jadi apa? Di dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih itu apa? Suruh berjuang sampai mentok dulu, baru silahkan ngomong fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Sekarang Pak, kita ini lagi malas ya. Enakan ini nih, enakan musim kayak gini itu tidur. Fattaqullaha mastata'tum. Hah? Subuh dingin-dingin fattaqullaha mastata'tum. Boleh enggak? Nggak boleh. Nah, kecuali apa? Berkaitan dengan yang sunnah. Dan sampai ke sholat tahajud. Nah, fattaqullaha mastata'tum boleh. Tapi syarat yang wajib tidak boleh fattaqullaha mastata'tum. Ini di poin ke-8 ini, penyakit yang menimpa
banyak penuntut ilmu, bahkan sebagian besar penuntut ilmu, baik yang khusus maupun umum, apa? Nggak punya kesabaran. Walaupun namanya juga nggak jaminan, ya Pak Soleh, nggak jaminan Pak Sabar, nggak jaminan Pak Mansur, Pak Mansur iya, betul. Kalau Pak Mansur iya senang ditolong masalahnya. Ada yang namanya apa? Nasir, nggak jaminan sebagai penolong, gitu loh, maksudnya seperti itu. Artinya kan yang menolong, nggak jaminan orang yang namanya seperti itu jadi penolong, belum tentu. Jadi yang pertama, ya dalam poin 8 ini, wajib penuntut ilmu itu punya kesabaran tanpa batas. Tanpa batas itu apa? Jangan sekali-kali kita ini suudzon kepada siapa? Lembaganya, kepada siapa? Ustadznya, kepada siapa? Peraturannya, kepada siapa? Pokoknya apapun yang membuat kita ini merasa sempit, aslinya meluaskan. Harus seperti itu sikapnya. Ini pasti meluaskan saya, tapi belum tahu saja saya. Itu loh pelajaran yang sebelumnya. Rumus untuk pintar apa? Menyalahkan diri sendiri. Semakin bobrok, semakin rusak, manakala apa? Jelas kita yang nggak sabar, tapi ngomongin apa? Ngomongin yang ngajarin kita. Itu udah kita pelajari nyambung terus. Itu apa? Berkaitan dengan kita nggak paham, materinya kecepatan, nggak sabar itu. Kenapa? Memprotes sebelum bertanya. Walaupun protesnya itu apa? Demonya sendirian. Gak bawa baliho, gak bawa tulisan-tulisan. Manakala kita ini apa? Salahkan diri kita sendiri, tenang, nyaman. Begitu juga selanjutnya, tidak boleh putus. Ini dalam poin 8 ini, penyakit. Ya. Yang kedua, seorang itu tidak boleh putus. Pertama, terus menerus, terus gak boleh putus sampai selesai. Coba sekarang orang yang dibilang di perusahaan yang elit ditanya, Pak, pengen selamanya di perusahaan? Jawabannya apa, Pak? Banyak orang ngomong itu gajinya gede, yuk gede apa? Gede utangnya. Itu kalau ditanya selamanya atau enggak? Enggak. Kenapa? Kenapa? Kenapa kok enggak keluar? Kenapa kok enggak keluar? Ayo dijawab yang masih ngerasa kerja. Kenapa kok enggak keluar? Baru saya lanjutkan, ini masih ada poin di sini. Kenapa seorang jelas apa? Saya itu udah nggak betah. Ya kok nggak keluar? Apa? Gimana? Mana suaranya? Gimana, Pak? Wong jelas ngomong udah nggak betah, kok rasanya apa? Belum punya sampingan. Ini kalau prinsip ini dipakai untuk menuntut ilmu, jagoan, jadi sukses. Maksudnya? Nah, seperti itu. Kenapa kok nggak keluar dari lembaga itu? Saya belum punya pandangan lain, makanya saya belajar. Kayak gitu loh. Maksudnya agama itu mudah terhipnotis. Nih salah satu contoh nih. Yang cerita kepala sekolah, teman-teman yang nggak bakalan kenal loh di Bogor sana jauh.
Paling gaulnya di sini sih baru saja di doang. Pulang pergi kontrakan, perumahan itu aja. Makanya gitu-gitu aja ilmunya. Apa? Cerita saya mau masuk pasar tempat antum. Loh, bukannya dulu antum bangga-banggain bahwasanya di sekolah antum itu ada bahasa Arab. Oh, metodenya bagus, metodenya mudah. Wah. Padahal kalau kita hitung itu udah berapa? Udah 7 lebih. 7 metode, 7 guru, bahkan mungkin puluhan. Ya akan seperti itu terus. Kalau enggak sabar. Terus apa? Beliau ini cerita, memang betul metode punya antum. Loh, anak bukan punya metode, cuma nukil para salafus saleh yang dulu. Anak nggak punya metode. Keliru kalau orang itu mengaku sih punya metode, keliru. Oh, cuma nukil kok, cuma niru. Terus menceritakan temannya, ini Pak, yakin sampainya nggak turun. Muka-muka menjadi apa? Pelajaran bagi kita. Lebih capek, jelas long shift terus tiap hari. Wira swasta, apa? Jualan bubur pagi sore. Tapi nuntut ilmunya nggak pagi sore, pagi siang sore malam. Cerita bahwasanya apa? Ada itu teman saya jualan ya iya, nuntut ilmu ya iya. Jadi setelah tutup warungnya apa? Gerobak itu tutup apa? Gitu. Hah? Tapak. Nah. Itu apa? Dia nggak tidur karena punya tanggungan besok subuh suruh baca di depan gurunya sampai apa? Sampai menjelang subuh. Bayangkan. Ya itu orang sukses itu seperti itu, sukses akan yang nuntut ilmunya. Jumlahnya awalnya banyak, tinggal si Jito. Ya orang itu tukang guru itu. Baca kitabnya udah jago, pemahamannya udah jago, sendirian. Ustadznya kalau di luarnya informasi jeleknya, galak lah, kejam lah, informasinya seperti itu. Tapi kalau ada orang menyampaikan dugaan kayak gitu, ya situnya saja yang bodohnya kalau turun. Orang baik kok dibilang galak. Nah pas giliran udah jadi, udah pinter, baru dipuji. Hebat ya Allah. Senangnya kita ini ya penyakit penuntut ilmu sekarang itu senang banggain orang lain, tapi kitanya itu nggak mau ngikut. Misal contoh, ya, antum senang. Zaman Ustaz Firanda itu apa? Disertasi. Tapi keterlaluan. Orang-orang yang ngeser-ngeser itu tiap hari keterlaluan. Maksudnya? Senang beliau di saat sedang disertasi senang. Siapa yang nggak senang? Senang. Tapi apa kalau disibukkan cuma membanggakan tok? Berarti apa? Ya udah kena penyakit kita. Seharusnya bagaimana beliau itu apa cara menuntut ilmunya ditiru. Kalau nggak bisa S3-nya ya cara menuntut ilmunya ditiru. Sibuk di grup ini itu lagi, grup ini itu lagi. Apa? Cuma bisa membanggakan orang lain, kita nggak bisa niru. Itu sekarang ini tuh. Sementara beliau ini sering ngomong apa? Jangan senang membanggakan dok. Dianggapnya dengan seperti itu masuk surga. Bisa nambah ilmu. Dan begitu juga kalau kita ini flashback ke belakang, kan dokter banyak. Kenapa sikapnya kok nggak seperti itu? Walaupun ini sudah lewat. Karena kemarin itu anak lihat di geli benar. Di grup Facebook ada, ini ada.
Astagfirullah. Loh, kenapa di saat zaman Ustadz Sofyan Baswedan, di zaman Ustadz Arifin Badri, di zaman Ustadz Ali Musri, di zaman Ustadz Syafiq, kenapa nggak seperti itu? Hah? Maksud gak? Harusnya sikapnya sama dong, adil, udul. Bukan hanya satu Ustadz saja yang di-share terus. Itu menunjukkan kalau orang berilmu melihatnya itu apa? Miris. Betapa kualitas penuntut ilmu sekarang itu, ya Allah, sangat rendah. Sangat rendah. Sebabnya apa? Bangga cuma membanggakan orang lain, tapi tidak bangga bagaimana saya ini ngikutin beliau. Pas giliran diingatkan apa? Emang gak boleh. Yang berlebihan itu yang gak boleh. Masa tiap hari kayak gitu terus? Lama-lama kena penyakit apa? Kena penyakit meremehkan orang lain, sementara orang remeh itu aslinya sangat remeh. Nih, kalau kita mudah meremehkan orang lain, aslinya kita ini orang remeh. Apa itu? Aslinya ke kita sendiri. Tapi kalau orang itu mudah apa? Mudah husnudzon sama orang lain, bahwasanya lebih baik dari saya. Orang itu biasanya lebih baik dari orang yang di firasat baik. Ini jangan dipelintir nanti. Jadi senang bangga, tapi bangganya itu apa? Di mana nih kajian Ustaz Firanda? Bisa seperti itu. Oh, di sana dikejar, dicari, bukan apa? Di sanset di grup itunya doang lah. Apa itu? Kalau kita membanggakan orang senang, dicari orangnya, diminta ilmunya. Ustaz, udah S3, sini minta ilmunya. Kayak gitu. Tapi apa kita ini cuma sibuk di grup? Masya Allah, subhanallah, apa manfaatnya? Begitu juga berkaitan dengan apa? Jika ada orang ini, akhi, ini teman kita sakit di rumah sakit, syafahullah. Ini istrinya lagi sakit, syafahullah. Tapi nggak nongol ke rumah sakit, nggak nengok, nggak apa. Dan yang punya apa? Salah. Aslinya salah. Mendingan apa? Nggak banyak cincong di sini. Mending cincong ya. Nggak banyak ngomong di sini, tapi pergerakannya cepat. Jangan informasi, oh itu sakit, cari informasinya. Bukan apa? Cuman syafahullah. Emang apa itu apa gitu loh? Doa yang baik itu apa? Doa apa? Yang saudara kita didoakan itu nggak tahu. Itu doa yang baik. Ini muncul dari orang-orang apa? Gak punya kesabaran, gak punya istiqomah, terputus di jalan. Cek siapa saja yang gagal satu tempat, akan muncul kegagalan di tempat lain. Misal pun dibilang gak gagal, mesti kelas dasar terus. Ya Pak? Hah? Belum pernah Pak? Hah? Belum pernah? Apa? Wal yusbiru 'alal ilmi. Dan seorang penuntut ilmu itu wajib sabar di saat menuntut ilmunya. Nah, kalau ini penelitian saya sendiri. Jangan nanti berpikir apa-apa. Saya itu melihat sebuah kajian yang rutin yang membahas kita itu di berbagai tempat, bukan anak saja, tapi ustadz-ustadz yang lain. Anak lihat kok sama, yaitu apa? Seringnya disaingi. Kalau bahasa saya disaingi, Pak. Kajian itu udah jalan duluan kok. Kajian rutin udah jalan duluan. Tiba-tiba apa? Ada kajian tahsin.
Itu di mana-mana ini. Ini hati-hati ikhwan. Hati-hati ikhwan. Ya. Dengan apa? Dengan kalau bahasa saya itu dengan propaganda. Ini ilmu dasar sebelum ilmu yang lain. Loh, sebutkan bahwasannya dalilnya di mana ilmu tahsin itu ilmu dasar sebelum ilmu yang lain. Mana dalilnya? Yang ada ialah ilmu dasar itu tauhid. Ini yang kena siapa? Perempuan. Ustaz nggak ngaji karena di tempat saya ada tahsin. Nah, untuk pindah dari. Sekarang gini, tahsin itu kita tidak lagi membicarakan pelajaran tahsin, ya. Maksudnya jelek kita enggak bakalan ilmu itu jelek. Tapi sifat kitanya yang mencondongkan itu yang jelek. Nih, jika ada pertanyaan head nifas, ada cekcok di keluarga, apakah ilmu tahsin ini bisa menjelaskan, memperbaiki permasalahan di keluarga? Mas, gak usah ribut nih, dengar makhorijul huruf saya. Nah, kayak gitu. Ini ikhfa, ini artinya mas. Ya ribut, tambah ribut. Hati-hati, istri kita, kitanya sendiri. Pilih apa? Yang benar-benar apa? Yang gak tabrakan sama sekali. Dan saya sudah sampaikan tabrakan itu harus selevel. Kalau nggak selevel bukan tabrakan. Nampaknya baik nggak? Nampaknya baik nggak? Sangat baik. Ilmu dasar ini, dasar rokok ini. Nah, orang yang bisa melihat ini nggak baik, sisi nggak baiknya di mana? Ya orang yang berilmu. Di saat apa disampaikan nasihat sendiri malah jawab, oh itu melarang-larang orang belajar tahsin. Bukan seperti itu, bukan. Keliru. Misal contoh ya, satu contoh apa? Kenapa saya bisa menjelaskan seperti ini? Karena banyak orang yang telepon, tanya langsung, WA, SMS berkaitan dengan itu, atau minta udur. Saat saya nggak ngaji karena apa? Saya mau belajar tahsin dulu. Berarti dulu, bukan sekarang gitu. Kan dulu, berarti udah selesai. Keliru luar biasa. Harusnya apa? Diutamakan tauhidnya dulu. Dan itu apa? Terus jalankan. Nggak boleh apa? Malah ditinggalkan. Karena nggak menyelesaikan masalah. Nggak menyelesaikan masalah. Ilmu tahsin itu mencakup tafsir nggak? Oh, enggak. Nah, setelah saya menjelaskan seperti ini, apa ada yang baru? Oh, kayak gitu? Atau udah dari dulu? Atau dari kemarin? Jangan dari dulu. Dari kemarin itu udah paham? Saya menjelaskan ini baru tahu atau sudah tahu? Baru tahu bagaimana propaganda syaitan itu. Kelihatannya baik kan? Baik, belajar agama kok. Pakai dalil man ta'allamal Qur'an apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Masya Allah pakai dalil, bro. Luar biasa pakai dalil. Dan tentu setiap pelajaran ataupun materi yang tidak pernah menyinggung kita, manusia itu akan betah. Ada orang belajar tahsin itu akan betah. Wah, nyinggung saya ini makhorijul hurufnya. Ini ikhfa'nya ini mungkin permasalahan saya. Pernah nggak seperti itu? Ada nggak? Ya nggak ada. Syaitan menggoda apa? Yang baik dirubah jadi jelek. Atau apa? Memang baik, tapi
ditabrakkan kepada sesuatu yang lebih baik. Tahsin baik, tapi ditabrakkan dengan yang lebih baik. Misal tauhid. Bagaimana seseorang itu akan tahu bahwasanya mengubur kepala kambing itu haram. Memotong kepala kambing terus ditanam sebelum bikin jembatan haram. Apa itu ada di pelajaran tahsin? Ada nggak? Nah, itu satu contoh. Jangan kita ini menyampaikan sesuatu itu ilmu dasar. Ilmu dasar apa dulu? Kayak gitu. Ilmu dasar apa dulu? Ilmu dasar dari yang paling dasar tauhid. Ilmu dasar dari sebelum yang dasar lagi berkaitan dengan apa? Kita mau melanjutkan apa? Belajar dulu adab dan akhlak menuntut ilmu. Makanya adab dan akhlak menuntut ilmu itu aslinya kajian apa? Kajian tauhid yang dikemas dengan ungkapan yang berbeda. Aslinya tauhid. Suruh berakhlak, suruh beradab, suruh ini, itu tauhid. Perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah. Ini nggak boleh, ini diperintahkan, ini dilarang. Seorang hamba disuruh menyembah Allah dengan benar, itu wajib atau sunnah. Mengenal Rabbnya, mengenal Allah dengan baik dan benar, itu wajib apa sunnah? Wajib. Pertanyaan lagi, ya. Seorang yang mengetahui hukum-hukum tajwid, hukum-hukum sampai detail, apakah itu sampai tingkatan wajib? Seluruh makhluk, seluruh hamba itu punya kewajiban? Wajib nggak? Wajib tidak? Tidak. Wajib. Jadi harus tahu ini. Kalau wajib nanti sampai tingkatan belajar qiraah sab'ah tuh. Jadi mengetahui ini namanya ikhfa, ini idgham, ini wajib nggak itu? Wajib enggak? Tidak. Wajib nggak? Tidak. Ya tidak wajib. Baca Al-Quran benar? Nah. Pengennya kita ini apa? Pengen detail itu pengen apa? Pengen terkenal. Yang wajib itu baca Al-Quran benar. Perincian, itu fardu kifayah. Fardu kifayah, Pak. Masa fardu kifayah mau ngelawan yang fardu ain, tauhid, ya kan? Begitu kamu kan permasalahan problematika keluarga, masa mau ngelawan penjelasan tentang problematika keluarga? Keluarga itu permasalahan kan tiap hari, ya kan? Dan ilmu tajwid, ilmu tahsin ini dipakai tiap hari. Iya, kalau imam sholat. Kalau nggak imam sholat, murojaah sendiri. Tapi kalau ilmu problematika keluarga, fikul usrah dan yang lainnya, kita gunakan tiap detik untuk ngatur keluarga kita. Jadi kenapa saya sampaikan seperti ini? Antum ini sebagai suami di saat yang tadinya istrinya ngaji apa gitu, udah bener akhlaknya udah bener. Terus Mas saya mau ngaji tahsin. Ini katanya dasar. Tapi meninggalkan kajiannya itu jangan boleh. Udah belajar sama ini itu. Pengen belajar bener kan? Baca bener kan? Udah belajar sama saya aja gitu, Pak. Mas bisa, kan saya bisa bacanya. Bacanya udah benar, saya udah pernah belajar ini. Kalau rinciannya ya itu fardu kifayah. Itu loh. Oh ya bagus sana.
Saya ini menjumpai itu 4 tempat Pak seperti itu. Termasuk saya, ustadz yang lain banyak. Itu dengan apa? Loh, kok jadi seperti ini ya? Gara-gara tahsin kajian yang apa? Yang wajib itu ditinggal. Misalnya apa, berbakti kepada suami, apa dan yang lainnya haknya suami istri, ngurus anak, ngurus ini. Begitu juga Pak, ini untuk nasihat untuk para suami juga. Apa kita mau mendidik anak kita dengan ilmu tajwid dan tahsin saja? Hah? Sana kalau sholat itu tepat waktu, terus dalilnya pakai tajwid, pakai tahsin, mungkin nggak? Nggak mungkin. Lingkupnya itu tidak seluas tauhid, tidak seluas tauhid. Makanya Pak, orang yang menyalahkan bacaan seseorang di saat apa? Di saat kita mungkin jadi makmum, kerasa oh ini bacaannya salah. Jangan-jangan orang yang baca itu lebih pintar dibandingkan kita. Misal, setahu antum, Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, setahu antum? Baca panjang, kenapa? Dari siapa itu? Dari siapa Pak? Udah dari dulu, kayak gitu kan? Di saat kita kita nggak bisa di Indonesia itu bisa boleh dua-duanya, nggak mungkin. Boleh dua-duanya kalau makmumnya pintar, berilmu. Kalau makmumnya itu nggak tahu apa-apa, ya mesti salah, kita bilang sesat. Itu satu contoh Pak, ada riwayatnya. Bahkan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ihdinas siratal mustaqim ada. Jangan nyalakan. Yang disalahkan kalau apa? Imam ini membaca, makmumnya awam semua yang memang pengen tinggal nama gitu. Iya, biasa dengarnya apa kok jadi za gitu. Ada Pak. Saya punya kitabnya itu. Saya juga lagi mempelajari. Kalau mau belajar itu yang salah sekalian gitu loh Pak. Jangan cuma dunuk kayak gitu toh. Masa sampai tahun-tahunan tahsin nggak lurus-lurus gitu loh. Saya dulu sendiri belajar itu paling 3 bulan 4 bulan Pak. Sama guru saya namanya Ustaz Ridwan Hafizahullah Ta'ala. Kalau kita ini pengen detail, iya, pengen detail, bisa nyopot pasang, iya lama memang. Tapi kalau targetnya baca benar, ya udah. Kenapa saya menyampaikan seperti ini? Laki-laki maupun perempuan kenal di propaganda dari jaring-jaring syaitan, yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau nggak percaya, beli terjemahan berkaitan dengan tafsir dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, Taisir Kalamir Rahman. Wala yamilu fa innal insana idza taraqahul mila milala istahsara wa taraka. Jadi kalau seorang itu sudah condong, nantinya akan ditinggal semua. Kita lagi belajar apa nih? Lagi belajar bahasa Arab tantangannya. Karena seringnya yang terjadi di bahasa Arab. Terus apa? Oh, ada pembukaan baru, ustadznya terkenal, langsung kecantol sana. Itu yang ada, ditinggal semua, nggak ada yang dilanjutin semua. Nanti ada yang berani menyaksikan, iya memang benar, berarti pernah lakuin. Mana ada nggak? Emang benar gitu. Ini nasihatnya saya ini bukan dari aku.
Nanti jawab, iya benar, berarti pernah melakukan. Jadi akan ditinggal semua. Walakinna idza kana mustabiran 'alal ilmi fa innahu yanalu ajra sabirin min wajhin. Akan tetapi jika seorang hamba itu sebagai penuntut ilmu, dia sabar terus menerus dalam menuntut ilmunya, tidak ngeluh, tidak melihat apa ini musim, maka dia minimal itu dapat pahala sabar. Coba minimalnya itu dapat pahala sabar. Setelah sabar dapat apa? Ilmunya. Dapat ilmunya, dapat cita-citanya. Orang nggak sabar itu rugi nggak dapat pahala, ilmu nggak dapat, bahkan dapat dosa, gunjing lagi. Wa takunu lahul aqibatu min wajhin akhar. Sehingga akibat-akibat dia akan mendapatkan terus menerus dari sisi yang lain. Wastama'a ila qaulihi subhanahu wa ta'ala azza wa jalla mukhattaban nabiyahu tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaih ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Jadi apa? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat Hud, surat Hud ayat ke-49 ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah perkara-perkara yang gaib yang kami wahyukan kepada dirimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kamu mengetahui dan kamu juga berkata dengan apa yang ada sebelumnya. Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesulitan-kesulitan itu memang khusus untuk orang-orang yang muttaqin. Ini sudah dijelaskan ya, sudah saya kasih contoh. Mungkin kita ulangi sedikit ya. Jadi kita ini tidak boleh suudon sama orang lain yang dengar lagi punya masalah. Jangan-jangan itu orang yang disayang sama Allah dan dia termasuk orang sabar. Sebabnya apa? Dikasih ujian terus gitu loh. Begitu juga jangan senang bisa apa? Hidup itu ya damai seperti ini. Loh, bisa dipastikan seorang yang hidupnya damai, nggak ada masalah, bisa dipastikan apa? Dia mengorbankan agamanya. Sama-sama ngaji, tapi apa? Nyaman, sehat, aman, nyaman, tertib, rapi, indah. Itu slogannya Pekalongan. Santri. Enggak ada kenal manhaj salaf nyaman enggak mungkin. Kalau ada orang nyaman enggak apa bahkan ngomong itu, orang tuh kayak saya itu enggak pernah ada masalah. Dipastikan ente itu mesti ngorbanin manhaj. Pasti. Kita ini mau jalan lempeng juga salah, Pak. Mau senyum juga salah, apalagi enggak senyum. Jenggot-jenggotnya kita nempel ke dagu apa ini dagu kan? Iya. Itu apa? Yang lain yang keberatan gitu. Ya itu dengan tante emang nggak berat apa? Lah, sini aja nggak terasa apa-apa. Itu satu contoh. Tapi coba cek sana tuh ke Tol Cibitung, ada yang jenggotnya panjang segini, ya. Dia usaha jualan minuman penjual asongan itu,
Tapi karena jenggotnya itu bukan karena ngikutin sunnah, ya aman, nyaman, tertib, rapi, indah. Nggak ada pernah masalah, nggak pernah dilecet, nggak ada yang lain, enggak. Ada jenggotnya lebih panjang segini, Pak. Tapi karena yang untuk model, untuk yang lain, ya nggak bakalan ada anget hatinya, telinganya panas, enggak. Makanya keliru manakala itu memang tempatnya masalah. Loh. Kalau kita ini nggak punya masalah, jangan-jangan nggak disayang Allah. Nah, kalau kita ini tukang cari masalah, ya beda. Gitu loh. Kita berusaha baik mengamalkan ilmu, kok dibilang salah, dibilang itu. Ya memang itu resiko ngikutin Rasulullah SAW. Sudah saya sampaikan, Rasulullah pernah ditawari perempuan, kalau kita mah nggak usah lama-lama mesti. Mau disebutkan cantik, pinter, pokoknya sempurna, perfect, masya Allah. Yang promosi keceplosan, nggak pernah sakit, kan hebat ini kan. Mantap, berarti BPJS nggak usah, klinik nggak usah, rumah sakit nggak usah, bodrek apalagi, kan nggak usah. Kata Rasulullah, nggak jadi, malah nggak mau. Beliau menyampaikan apa? Saya khawatir, saya takut orang yang nggak pernah dikasih sakit itu apa? Nggak disayang Allah. Orang yang nggak pernah diberi masalah itu apa? Nggak disayang Allah. Jangan malah apa? Tuh tiru tuh nggak ada masalah. Ya Allah. Bahkan saya sendiri itu pernah Pak, di tahun 2013 disampaikan keluarga. Saya dipanggil keluarga yang masih belum paham. Enaknya apa sih? Jadi ngono-ngono. Jadi ngono-ngono itu apa sih? Enaknya apa sih jadi ustadz kayak itu tuh enaknya apa? Emang gajiannya sepiro? Ya, jangan dijawab orang keluarga nggak paham. Senyum aja senyum aja. Ada masalah terus. Kenapa? Keluarga dengar. Ada masalah terus, dikit-dikit ada masalah. Udah, jangan dijawab. Jangan dijawab. Ya paling saya jawab itu apa? Kalau kita ini cari nyaman yang bukan di dunia, nanti di surga, insya Allah Ta'ala. Dan ajukan pertanyaan satu saja. Rasulullah itu orang baik, tidak baik. Beliau banyak musuhnya nggak? Yo selesai. Lah gimana? Iya kan? Lah Rasulullah yang baiknya nggak ketulungan. Hah? Kalau kita yang jeleknya nggak ketulungan, susah ditulunginnya. Itu aja Rasulullah punya masalah, punya musuh, nggak dijemberin orang lain, dibenci orang lain, apalagi yang sekedar ikut. Masa pengikut kok nggak dapat apa yang diikuti? Ya alhamdulillah, ya jangan sampai dilempar batu kayak Rasulullah. Kayak gitulah. Kan seperti itu. Jadi kalau nyampe sekarang ini kita ngaji berbulan-bulan, bertahun-tahun, nggak pernah sesuatu yang membuat hati ini nyesek, telinga ini panas, mata ini apa susah mandangnya, berarti pastikan kita ini mengorbankan manhaj salafus shalih. Pasti. Maka di saat pernah ya, suatu ketika saya diminta untuk apa? Isi pengajian akhlak, bab akhlak. Dan saya nggak tahu kalau bahwasanya saya itu badannya orang terkenal. Kalau saya sebutkan ustadznya, saya kaget waktu itu. Informasinya ialah saya diundang. Tapi curiga undangannya itu kok dadakan 4:30, sementara kajiannya itu 5:30 gitu. Kok dadakan seperti ini? Nah, ditulis di situ spanduknya besar, nggak taunya Pak, ada nama ustadznya ini. Lalu udah masuk masjid, mundur lagi ya, mundur. Loh, panitia tuh nggak konfirmasi. Kalau konfirmasi saya nggak mau. Jamaah udah banyak, itu jamaahnya ustadz itu.
Kalau sama saya ya kayak segini-gini aja. Terus saya tanya, waktu itu saya ngasih saran, saya mau ngisi kajian, tetap ngisi kajian, ini spanduknya dicopot. Karena nggak sesuai yang ngisi siapa, tulisannya siapa Pak? Tulisannya siapa? Jadi apa? Diambil jalur tengahnya gimana Pak? Oh berarti macet kita ya? Jalur alternatif kan jalur tengah. Terus apa? Dibalik. Terus alhamdulillah berkaitan temanya nggak mau dirubah. Yang sampaikan mungkin kalau Ustaz yang menjadi pemateri akan menyampaikan akhlak yang karena khuluquhul Quran, berkaitan dengan bagaimana Rasulullah itu dibangun sabar dan yang lainnya. Tapi saya akan menyampaikan dua akhlak Rasulullah sekaligus. Yaitu kita sudah pelajari di sini yang berkaitan dengan arah baju yang kencing di masjid dengan sahabat yang pakai cincin emas yang langsung ditarik. Jangan kita ini belajar akhlak Rasulullah itu pincang, jangan loh. Jangan. Nih kalau di sini ada guru, ya. Kalau di sini ada guru. Kalau guru itu hanya bisa lembut, keliru. Guru itu hanya bisa galak, keliru. Guru itu harus seluruh sifat harus punya. Lembut bisa, lucu bisa, galak bisa, tegas bisa, harus punya semua. Nanti jadi guru idaman, dikangeni muridnya, jangan dikangeni apa? Guru yang masih single, jangan. Kalau sudah seperti itu nanti jadi guru idaman murid. Tapi kalau kita hanya, itu doang, enggak. Atau masuk, enggak. Harus semuanya punya. Murojaah aja lamanya nggak betul. Karena poinnya penting, Pak. Sangat penting. An yakuna thalibu sabiran 'alal ilmi. Seorang penuntut ilmu wajib punya sabar yang enggak ada batasnya dalam menuntut ilmunya. Setelah itu, kalau sudah sabar menuntut ilmunya, akan muncul akhlak yang selanjutnya, al-amru tasi'u. Nih, saya kasih bocoran Pak. Dulu di saat belajar bahasa Arab yang ke itu salah satunya nih. Siapa tahu nanti bisa untuk pemahaman tentu yang lagi belajar. Jadi beda antara wahid dengan al-awwal gitu. Wahid angka 1, al-awwal yang ke 1. Nah, di saat ingat antara 6 sama 9 itu apa ya? Jadi kalau saya ingat Tasikmalaya berarti yang ke-9. Tasik gitu. Nah, kalau yang ke-6 preman karena sadis gitu. Itu cara saya dulu, bodohnya nggak ketulungan. Jadi harus ada bantuan apa? Contoh-contoh seperti itu. Asadisu berarti ini sadis berarti yang ke-6. Atasiu Tasikmalaya Tasik berarti ke-9. Kalau kita hanya sekedar menghafalkan atasiu yang ke-9, belum tentu kita akan hafal, bukan? Jadi kalau kita ini sudah sabar, benar-benar dengan kesabaran yang tinggi, bukan hanya sekedar di lisan, maka akan muncul apa? Ihtiramul ulama'i wa taqdiruhum. Nah, ini juga Pak, orang-orang yang mudah mencela ustaz, mudah menggunjing ustaz, mudah meremehkan orang lain, orang yang nggak sabar. Jelas orang yang nggak sabar. Orang yang sabar dalam menuntut ilmunya pasti memunculkan apa? Akhlak yang lain apa? Menghormati para ulama dan mendudukan kedudukan mereka.
Walaupun apa? Walaupun tidak terkenal. Nanti jangan sampai tulisan ceramah saya, MP3, video atau artikel itu lagi pembelaan diri sendiri. Itu enggak, Pak. Karena saya juga takut sekarang ada yang banyak telepon, ada yang banyak SMS, banyak ini, saya dibilang terkenal. Saya tahu terkenalnya apa? Maling enggak. Sebabnya kalau saya sendiri, ya gampangannya saya ini dapat ilmu dari orang-orang nggak semuanya terkenal gitu loh, Pak. Terkenal apa ya? Terkenal figurnya orangnya gitu loh. Di saat misal saya nulis artikel berkaitan dengan cintailah ilmu, ya, cintailah ilmu. Di dalamnya saya membahas seorang yang mencintai ilmu itu akan memunculkan akhlak yang mulia, itu apa? Mencintai ahlul ilminya yang ajarkan apa? Ilmu agama. Saya terus bawakan dalil apa? Muallimul khairi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitan fil bahr. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala mendoakan para pengajar ilmu di situ. Para pengajar ilmu agama. Di situ ada tambahan yang terkenal atau tidak ada? Tidak ada. Ada atau tidak? Jadi kalau orang-orang yang ngajinya itu harus terkenal, kalau dia sadar dan dia yakini bahwasanya lebih afdol, lo hati-hati loh. Nambahi hadis palsu berarti. Mana dalil yang menunjukkan apa? Harus ngaji sama ustaz terkenal, sama ustaz mumpuni wajib. Dan mumpuni itu tidak mesti terkenal. Saya itu udah negosiasi, Pak, sama siapa? Ustaz Turki, bukan, sama guru saya yang ngajarin mulahos. Pengen saya datangkan ke sini, apa ke Tambun, pengen kemana? Allah nggak ketulungan, nggak mau beliau. Maksudnya apa? Nih, yang ngajarin saya. Jawaban beliau apa? Gopo itu, Pak. Masya Allah. Kalau kita apa? Ya nggak mungkin mau belajar, Pak, sama orang kayak gitu. Nggak terkenal. Adapun orang yang tahu, ya mau belajar, mau mumpuni. Itu satu contoh seperti itu. Dan sampai sekarang belum ada yang berhasil, belum ada. Seluruh muridnya belum ada yang berhasil untuk merayu misi pengajian ke Lampung, apakah Kalimantan atau kemana. Ngundang ustadznya sendiri itu belum berhasil. Ustadz ini satu itu. Sementara muridnya apa? Ya udah di sini. Padahal ilmunya jauh. Itu satu contoh itu apa? Pengen menyampaikan bahwasannya apa? Ada orang-orang yang gak terkenal itu apa? Apa kalau bahasanya? Mutiara yang terpendam. Begitu. Larang apa orang? Kalau mutiara terpendam itu mahal apa enggak? Sangat-sangat mahal. Sampai kita mengutus pasukan Qatar pun belum tentu ketemu. Inna ala talabatil ilmi ihtiramal ulama'i wa taqdirahum wa anta tasi'a sudurahum lima yahsulu min akhlaqin min ikhtilafin bainal ulama'i wa ghairihim. Sesungguhnya wajib para penuntut ilmu untuk menghormati para ulama, para ustaz, dan mendudukan siapa kedudukan mereka. Dudukanlah kedudukannya mereka.
cara ngomongnya, cara bersikapnya, kita cara nelponnya. Bedakan dengan kita ini ngobrol sama teman kita. Jangan kita ini pernah ngomong sama, ngerasa sama. Samanya yang di sebelah mana samanya? Cuma apa? Antar rojul, anak rojul kayak gitu. Hanya seperti itu. Nah kelirunya itu apa? Seorang itu jadi bodoh karena menganggap dirinya sama. Itu salah satu terperosoknya para penuntut ilmu itu apa? Nganggap dirinya itu sama, selevel. Jadi wajib penuntut ilmu itu apa? Menghormati para ulama, mendudukan para ulama, dan apa? Dan kamu wajib wa anta tasya sudurahum, hatimu itu longgar atas berprasangka buruk kepada mereka. Lima yahsulu minal ikhtilafi bainal ulama'i. Ini sudah kita jelaskan dan poinnya di sini. Wa ghairihi. Jika kita dengar Ustadz Fulan, Syekh Fulan berbeda pendapat, bukan urusan kita. Kalau kita ini pengen masuk, ilmunya harus seperti mereka. Baca kitabnya seperti mereka, hafalannya seperti mereka, hafalan hadisnya seperti mereka. Nah kita ini baca kitab gundul ya gundulmu, ya kan? Belum bisa-bisa, tapi apa? Kalau membicarakan ikhtilaf, Ustaz panjang lebar untuk bilang minta. Yang seharusnya macet itu, macet tanpa macet, tol jalan terus. Sekarang dicari tol yang nggak macet di mana, Pak? Hah? Di Arab Saudi tol. Itu satu contoh apa? Nggak beradab. Nggak beradab itu muncul dari mana? Nggak sabar. Nggak sabar itu muncul dari mana? Niatnya salah. Niatnya salah itu muncul dari mana? Hah? Karena nggak mempelajari tauhid. Ayo ulangi ucapan saya tadi. Ulangi. Ya itu salah. Ya cuma di ujung doang. Ini saya ngomong nih. Duit 100.000, 50.000, 10.000, goceng 1.000. Coba ulangi. Masih ingat? Oh dasar. Perilakunya duniawi tok. Poin penting seperti itu mah bingung. Dan mau jangan di sana aja ya, di rekaman aja. Jadi ada kaitannya. Kenapa kok senang ngurusi ikhtilafnya para ustaz? Nggak sabar. Kenapa kok muncul nggak sabar? Ini kalau di kelas tak bentak-bentak. Hah? Kenapa kok muncul nggak sabar? Loh, salah niat, dia dibantu. Terus Pak, kenapa salah niat? Nah, kayak gitu loh. Jadi sejelek-jeleknya orang, gitu loh. Sejelek-jeleknya orang. Jadi kalau ada orang menggunjing temannya sendiri, itu masih mending, walaupun dosa. Tapi kalau seseorang gunjing orang yang di atas ilmunya itu digunjingi, dijatuhkan, itu sejelek-jeleknya orang. Masih mending kita bergaul sama kucing seperti Abu Hurairah. Mending bergaul di kandang sapi. Karena apa? Sapi nggak bisa menghibah. Padahal kalau menghibah kan gampang. Tuh lihat, masa itu sapi yang itu akan banyak kotorannya, belum mandi, kan mudah sih. Tapi nggak mau gunjing. Itu kan lebih baik, berarti apa? Lebih baik sapi. Nah yang lebih ngeri apa itu? Seringnya terjadi di ibu-ibu. Lagi ngaji saja Pak, ustadz yang lagi ceramah udah digunjing Pak.
Makanya dulu apa? Saya sampaikan cadar itu bukan untuk menutupi lidah yang menjulur keluar. Kerudungnya panjang, cadaran, nggak taunya apa, lidahnya kayak ular sampai bawah. Untuk apa? Menutupi aslinya. Nah, pas giliran saya menyampaikan apa? Dianggap aneh-aneh. Yo biasa Pak, pengikut Nabi itu mesti dapat yang aneh-aneh kayak gitu loh. Jangan apa? Duh, berarti saya salah. Salah itu kalau nggak ada dalilnya, nggak ada rujukannya, salah. Oh jelas ada dalilnya, ada pertanggungjawabannya. Nggak salah. Rasulullah aja Pak, ditimpuki batu, diserang di ini, kita belum apa. Wa an yuqabilu hada bil iqtidari amman salaka sabilan khata'un fi i'tiqadihim. Mereka menerima ini dengan iqtidar, memberikan udzur kepada orang-orang yang menempuh jalan yang salah. Sabilan khata'an fi i'tiqadihim. Jadi kita ini bisa sama orang awam itu husnudzon karena nggak tahu. Tapi kalau sama orang yang sudah bertahun-tahun ngaji, kita husnudzon atau tegas? Hah? Jangan sampai keliru ya. Di saat muncul orang baru ketemu, ini paling bodoh, pinteran saya. Belakang. Pas giliran apa? Pas giliran sama orang yang maksiat, jelas maksiatnya sama sesama penuntut ilmu apa? Malah husnudzon. Keliru Pak. Kalau penuntut orang awam, dia melakukan sesuatu, kita yakin apa? Kita husnudzon, paling bodoh gitu. Tapi kalau orang yang jenggotan, udah pakai gamis, udah ketemu pengajian di mana-mana, melakukan hawa nafsu, jangan husnudzon, langsung samperin, kok kelakuannya seperti itu? Itu loh. Nah kita seringnya apa? Khawatir nyinggung. Nasihat itu yang nyinggung Pak. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ayatnya hafal, tafsirnya tahu, tapi praktekin dol gede. Nol besar. Saya itu pengen nasihatin sana, takut nyinggung, ya pasti. Takut hubungannya renggang, pasti. Kan ada hadis yang lain disebutkan apa? Barang siapa yang mencari keridhaan manusia, Allah akan apa? Membongkar aibnya nantinya, dan orang yang ridho jadi gak ridho. Siapa saja yang mencari ridhonya Allah, seluruh orang itu gak ridho, nanti Allah balikkan hatinya menjadi ridho. Nah, di saat kita menasihati orang lain itu yang mana? Poin yang mana? Mencari ridhonya Allah atau mencari ridhonya manusia? Oh, udah ada poinnya kan. Jadi apa? Nanti orang itu benci. Awalnya mayoritas benci semua. Nanti akan senang semua. Siapa yang mencari ridho manusia? Itu apa? Itu sana Allah. Hormati, kita toleransi dan yang lain. Nanti benci semua. Nanti akan jadi kena hati. Itu berarti orang jelek ya. Kayak gitu. Jadi pahami? Jangan kita ini jadi apa? Orang yang disenangi di awal, tapi apa? Dibenci sampai matinya kita kalau dibilang hindari. Apalagi jelas salah banyak temennya, pasti dia itu apa? Mencari ridhonya manusia, mengorbankan agama. Di anna ba'dhan nasi yattatabi'u akhta'al akharina. Jadi baca harokat beda arti. Akharina yang lain, orang lain. Akhirina yang terakhir.
baca masa enaknya sendiri. Iya silakan, kecap, caos masukin. Masa enaknya sendiri itu. Artinya beda. Karena sebagian manusia itu mengikuti kesalahan dari kesalahan orang lain, bukan kesalahan yang terakhir, bukan kesalahan yang lain. Ya betul, inna nafsa la amaratu bisu. Jadi kita ini lebih mudah mencontoh orang yang jelek dibandingkan mencontoh orang yang baik. Coba ada orang yang ngomong apa? Lah agama Islam kan fattaqullaha mastata'tum. Daripada ada orang yang menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kita lebih percaya yang mana Pak? Sebelum kita belajar, lebih percaya mana? Akan ikuti yang mana? Fattaqullaha mastata'tum atau satunya? Mesti fattaqullaha mastata'tum. Wah banget nih teman saya, cocok nih dalam ini. Iya, Pak, cocok nih. Memang kita ini best friend benar-benar. Bisa cocok dalilnya, bisa cocok kemprohnya, cocok malesnya. Adapun orang yang pakai ayat tadi itu dianggap aneh, dianggap sok suci, sok ini, sok itu gitu. Tapi itu sementara. Moga-moga nggak sementara saja. Tuh ada yang lewat tadi ya, wahadi nuqtatun muhimmatun jiddan. Dah, apa? Waliyatafidda minha malaysa lahiqan bihaqqihi. Jadi seorang yang mengikuti hawa nafsu tadi, yaitu apa, mengikuti kesalahan orang lain, dia mengambil apa yang dia itu ya jelas tidak meyakini. Dia melakukan tapi dia nggak meyakini. Wa yushawwishu 'ala an-nasi sam'atahum sami'tahum. Dan hal ini itu kamu pasti sudah banyak mendengar dari mereka. Wa hadza min akbaril akhta'i. Jadi apa? Mengikuti kesalahan orang lain, mengerjakan sesuatu hanya katanya, dengar katanya saja, terus apa? Nggak yakin juga. Ini kesalahan yang sangat besar. Wa idza kana iktiyabul ami minan nasi min kabairid dunubi. Dan jika ada seorang yang ami, orang bodoh, dia mencela sebagian manusia yang dia tidak punya ilmunya, sementara orang yang dia cela itu apa? Orang yang berilmu. Jawabannya fa inna iktiyabal alimi akbar wa akbar. Tolong dijawab tentang itu tebal. Ini peringatan keras dari Syekh Utsaimin. Maka sesungguhnya mencela, menjatuhkan, menggunjing, mengadu domba orang-orang yang berilmu, para ustadz, para dai adalah benar-benar dosa besar. Oh, itu lulusan mana itu? Situ lulusan mana? Dijawab sendiri gitu loh. Mau situ aja masih di pabrik, gak lulusan kemana-mana kok. Makanya disangka siapa? Ustadz, bukan apa? Yang spesialis. Kita berguru sama orang itu. Kita saja nggak cemburu, nggak marah.
apalagi yang lain. Atau jika ustadznya yang kita sedang ambil ilmunya dicela sama orang lain, dijatuhkan sama orang lain, kita sebagai murid diam doang. Apalagi kalau ustadznya yang lain, mungkin nggak bela? Sangat nggak mungkin. Berarti apa? Kita mendukung ke doliman dan dosa besar itu. Dengan apa? Saya takut. Nah, dibikin apa? Saya itu belum punya ilmu apa-apa. Ya, bukan. Sementara ikhtiramul ulama wajib bukan tadi? Wajib bukan? Kenapa kok tidak boleh mencela, menggunjing, mengadu domba, meremehkan? Innal ulama warasatul anbiya. Di situ disebutkan terkenal atau tidak? Sesungguhnya para ulama ada tambahan yang terkenal, ada nggak? Nggak ada. Sesungguhnya para ulama ahlul ilmi adalah pewaris para nabi. Itu kenapa kita suruh bela itu loh. Kita membela ulama, membela ustadz, kehormatannya ustadz, aslinya membela kehormatan Rasulullah. Di saat kita ini tidak membela kehormatannya para ustadz, kita tidak membela kehormatannya Rasulullah. Yang dinukil itu hadis apa bukan? Yang dinukil itu Al-Quran apa bukan? Apa pendapat sendiri? Kan bukan. Kita diam saja. Tapi pas giliran ada apa? Ikhtilaf kita ikut ngomong. Itu loh, Masya Allah. Sejelek-jeleknya penuntut ilmu. Kalau kita ngomongin orang apa? Orang yang susah sholatnya, lah bukan pembahasan. Oh mereka aja yang wajib belum dikerjakan. Ini pembahasannya itu apa? Orang dohirnya sholat 5 waktu, ke masjid, jenggotnya panjang, istrinya cadaran, nuntut ilmu, tapi perilakunya jauh dari apa yang dia kerjakan. Kalau ada pun apa? Yang jarang sholat, bolong-bolong, masih senang main musik, bukan pembahasan. Yang jadi pembahasan itu apa? Kita ini. Kalau orang nggak sholat ngelakuin dosa, wajar gitu loh. Wajar. Nunda-nunda sholat atau apa? Ya, melakukan yang maksiat, ya pasti akan melakukan maksiat yang lain. Lah ini kelihatannya melakukan apa? Kebaikan, melakukan pahala, mencari pahala, tapi di dalamnya kebobrokan luar biasa. Ada apa ini? Misal satu contoh berkaitan dengan yang sudah berlalu kemarin ya. Ada yang gembosi, ada yang apa semangat. Yang kita jalur tengah saja Pak, macet berarti kan. Yang gembosi ya jangan, yang terlalu semangat ya juga jangan, maksudnya tanpa dalil jangan. Maksudnya apa? Yang berangkat ya pakai dalil, yang nggak berangkat ya pakai dalil. Jangan apa? Kata ustad. Kata ustad itu dalil apa orang bro? Lianna iktiyabal alimi la yaktasiru dararahu alal alimi bal alaihi wa ala ma yahmiluhu minal ilmi syar'i. Ini kalau antum sekalian tahu terakhir dari paragraf ini, sesungguhnya mencela, menggunjing, menjatuhkan, mengadu domba sama sekali tidak memudaratkan orang alim tersebut, sama sekali tidak sedikit pun memudaratkan, tapi kamu sendiri yang celaka. Salah satu celakanya apa? Kamu tidak akan dapat kebaikan dari orang yang kamu cela. Dan biasanya orang yang seperti ini, yang dicela dari yang lainnya, malah tambah meroket, tambah maju kan. Makanya terima kasih kalau diremehkan, dicela. Terima kasih, ditraktir. Yuk ke masakan Padang. Kau kan peteng. Orang-orang yang mencela itu aslinya orang yang mendorong untuk maju. Terima kasih. Kalau nggak ada celaan, kita nggak bangkit.
Kita lanjutkan pengerian ini insya Allah pekan depan. Ngeri apa senang? Hah? Ngeri senang? Hah? Senang apa ngeri? Nah, ini ditanya masih ada orang apa bukan? Ngeri apa senang? Ngeri Pak. Ngeri ucapan anak ini. Ucapan anak atau gimana? Oh ini. Kalau dibaca sendiri ya nggak ngeri ya Pak. Itu pentingnya untuk itu seperti itu. Dan kita jangan pernah mempermasalahkan jumlah, jangan pernah ini yang menulis buku ini kita ilmi. Saya ini muncul dari majelis yang cuma satu orang. Majelis siapa? Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Yaitu muridnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya saya ini itu. Apa dari yang jamaahnya banyak? Enggak. Tadinya banyak Pak, rontok tinggal satu. Saya ini lulus sampai lulus. Kalau kita Pak, cuma sendirian di Burjo. Tidak ada kualitas. Ini tuh penuh iwan. Kalau antum tuh pakai kacamata ini, wes tak jual wes. Siapa makhluk lainnya itu ngaji? Para jin itu ngaji. Siapa bilang ini kosong? Penuh ini. Malaikat ada, jin ada, yang setengah. Nah, jadi. Begitu juga saya ini bisa jadi seperti ini dari yang sepi Pak. Maksudnya? Hah? Antum ngaji sama Ustaz Khalid Samuji udah berapa tahun? Anda tanya. Hah? Yang keliling kemana-mana. Ngaji berapa tahun? Hah? Udah berapa tahun? Baru setahun. Baru setahun kamu sama beliau di kelas. Oh, udah kayak 10 tahun Pak. Muncul dari apa sepi itu maksudnya Pak? Jumlahnya nggak banyak, tapi yang disampaikan banyak begitu. Kita ini keliru membuat syarat yang tidak ada syarat berarti penuntut ilmu. Sepi nggak mau ngaji, rame ngaji. Nggak tahunya Pak mau jualan. Oh, alasannya ngaji, ada kajian. Kajian kok penuh, bawaan ada apa ini? Oh, mau jualan. Orang-orang hebat itu muncul dari yang sepi. Sepi maksudnya Pak, sepi jumlahnya. Beliau saja di zaman anak itu apa? Alumni angkatan berapa ya? 13 atau 14. Itu cuma 10 orang. 10 orang itu sepi apa ramai? Hah? Sepi apa ramai? Sepi. Tapi pas giliran muridnya disebar, jadi ramai nggak? Ramai. Beliaunya nggak usah datang aja, ilmunya nyampe belum. Kayak gitu punya prinsip orang berilmu itu. Jadi apa? Lebih senang nyetak dibandingkan apa ya? Lawan dari nyetak. Jadi apa? Di saat kalau nggak nyetak itu capek terus. Harus menyampaikan ini, harus datang. Di saat apa? Ini, oh ada tuh murid saya di sana, misalnya seperti itu. Orang yang nggak nyetak tuh capek. Berubah ya Pak. Kita harus berubah, bukan jadi Spiderman. Mulai berbobot lah, berisik gitu loh. Jangan berisik. Sama nih kayak kajian rutin itu apa? Kalau kita ini nggak punya kesabaran Mbak, udah copot dari dulu. Udah copot dari dulu.
Karena kita ini paksa, jadi nikmat. Itu tadi yang Roh Jali. Cerita baiknya saya sampaikan biar dapat. Jangan antum itu jangan suudon. Di sini ada yang itu satu toko sama Roh Jali. Ada kan? Ustaz, mohon maaf saya itu nggak bisa ngaji sebabnya apa? Itu temen itu udah ngaji, jadi nggak ada yang jaga. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi jangan suudon habis sholat isya kok nggak ngaji loh. Begitu juga Pak, kenapa kok muncul ada minta udur yang gitu? Itu bentuk dari sabar, dari akhlak. Aslinya pengen tapi nggak bisa. Gitu. Jangan kita kebalik. Aslinya nggak bisa, tapi kepengen. Aslinya nggak bisa tapi kepengen. Itu yang baik yang mana? Ayo. Aslinya bisa, tapi nggak kepengen. Aslinya nggak bisa, tapi kepengen. Baik yang mana? Kayak gitu aja aku bingung gitu loh. Belum pelajaran kimia, fisika gitu. Makanya aneh di saat ada orang bisa kimia, fisika dalam urusan seperti ini apa? Nggak mudah. Saya cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Saya baru tahu ada minuman di atas daun. Ini nggak tahu nih minumannya Sundawiyun ya. Ini Sundawiyun, Soloniun, manis banget sih mas. Solo, Jogja, manis. Siapa tanya? Angkat yang tinggi kayak gini-gini itu apa? Angkat yang tinggi ulangi. Nah itu loh. Ada orang yang tanya dia punya akun sosmed, tapi atasannya sama emailnya itu lupa. Sedangkan akun itu ada foto dia yang tidak menggunakan user. Setelah dia kerja sekarang, apa itu punya masalah? Nanti di akhirat nanti kita menjawabkan. Cuman kita perlu tahu bahwasanya setiap memajang foto ataupun apapun juga itu ya setiap tindakan kita itu ada pertanggungjawabannya. Yaitu kalau kita sudah berusaha untuk memblokir, untuk ini dan yang lainnya, kita minta teman untuk apa, udah berusaha, ya insya Allah tidak. Tapi kalau kita hanya diam saja, ya iya, nanti ada masalah di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita sudah berusaha menjelaskan dan yang lainnya, ya minimal dijelaskan kepada siapa yang kenal offline secara langsung. Jangan yang di online saja di dunia goib itu. Jelasin. Dan itu menjadi ya apa ya ukuran kita. Udahlah, saya selesai, nggak mau mainan itu. Nggak ada manfaatnya. Entah? Jangan misalnya apa nih? Aslinya gitu. Ya misalnya lah.
itu kan menurut kita cuma. Murid itu kan daya lah. Itu jelas sama pembelajarannya cuma kayak gitu. Kan udah dijelaskan di sini. Udah dijelaskan. Cuma coba. Mending hanya cuma pakainya loh, kasar. Hanya kan masih halus, ini cuma. Kalau kita ini pengen ada tambahan, saya kasih nasihat, pasang wifi, cari YouTube yang berbahasa Arab, nanti cepat pindah. Jangan ikut yang lain, jangan ikut yang lain. Grup jangan, apa jangan. Tapi apa? Pasang wifi di rumah, cari obrolan dengan bahasa Arab, muhadharah bahasa Arab, dan yang lain bahasa Arab. Pokoknya mudah nggak mudah, pertamanya kita dengerin dulu. Nanti cepat bisa. Saya mau tambahan, enggak nambah. Yang ada itu rontok semua. Nah pas giliran apa? Ustaz saya belum punya duit. Lo HP ini larang lo. Mahal, kenapa beli apa? Masa wifi kok nggak berani untuk masalah apa agama kita? Jangan tiap malam itu atau tiap hari ngaji Pak. Untuk apa? Nonton atau apa? Kalau muhadharah itu menyimak, mau bilang dari nonton. Menyimak Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Syekh Ali Hasan. Nah kalau pakai kuota ya lah, baru loading harus entek. Itu syaitan itu di saat ini coba wifi itu untuk apa? Nonton film porno, kebeli. Karena niatnya untuk apa? Untuk belajar, nggak kebeli-beli, nggak pasang-pasang. Kalau nggak kita paksa, nggak kepasang-pasang Pak. Kebutuhan saya ini padahal apa? Malah yatimul wajib ila bihi fa huwa wajib. Sesuatu itu tadinya mubah, tapi mengantarkan kepada sesuatu yang wajib, yaitu untuk ilmu wajib bukan? Wajib. Dan itu mempermudah, jadi wajib yang mempermudah itu. Salah satu contoh, beli mobil itu nggak wajib. Tapi di saat kita ini naik motor, pegel itu encok umat segalanya, terus kita punya duit, harus beli mobil. Nunda-nunda, ya kita salah dosa. Kita ini naik motor udah nggak sanggup, cepet sakit, cepet ini, punya duit lagi, nggak beli, loh malah keliru, gitu. Maksud? Hah? Udah maksud belum ini? Jangan itulah di mana-mana itu. Memang murid itu tempatnya bodoh memang. Cuma, loh, nanggapnya cuma. Yang lain? Bisa permasalahan tadi masalah yang memang sering terjadi sekarang ini taksi sama juga karena ini berusaha jarang Rasa. memang di awal niat kita memang pengen bisa membaca Arab juga, jadi membaca Quran sampai di batas semangat tidak nanti bisa berjenjang membaca Arab, karena nanti jangan sampai lama sekali tadi ditafsir kita, sementara memang waktunya tidak berkaitan dengan kajian rutin, tapi kadang kajian hanya kajian tematik. Nah ini lebih kedudukan mana, tematiknya atau tadi karena memang kita Ya. Kalau materinya, temanya, tematik, tapi apa? Belum kita dapatkan ilmunya, ya tetap harus diluangkan. Begitu juga kita jangan sampai tergoda diluangkan terus juga. Sampai titik mana? Sampai baca Al-Quran benar, udah belajar bahasa Arab. Tidak aja belajar bahasa Arab itu hukum tajwidnya hafal enggak? Nah, ada kayak gitu. Itu kalau mau jadi pembimbing tahfidzul Quran. Gitu. Jadi apa ya? Kasihan ya. Yang sering itu ibu-ibu, para
bukan ummahatul mukminin, bukan. Kasih mudah terombang-ambing. Ini dasarnya menurut dasar. Padahal di atas di permukaan air enggak ngomongnya dasar. Padahal di darat, tapi ngomong di dasar laut kan itu. Bahkan suami itu lebih menyuruh kepada tema-tema yang berkaitan dengan keluarga. Nanti kita ini harmonis hidupnya. Itu. Kajian rutin, bahas kitab, bahas tafsir, bahas apa, itu bagus untuk pembelajaran kepada istri itu bagus. Yang lain? Ya? Bedanya Ustaz atau pulang? Bedanya Ustaz? Ini saya jawab secara bahasa dulu ya. Sebagaimana dulu itu saya belajar sama Ustaz, karena tanya seperti ini gitu. Waktu itu saya tanya kepada yang mengajarkan kitabul ilmi ini, Ustaz, mohon maaf, warasatul anbiya, al ulama innal ulama warasatul anbiya. Terus para ustaz itu termasuk ulama bukan Ustaz? Beliau jawab, Ustaz Sabil hafizahullah ta'ala. Nah begitu lagi kan, gak terkenal kan? Gak terkenal, kalau antumnya gak terkenal, emang antum kan gak terkenal. Bahwasanya secara bahasa ulama itu jamak dari alim. Alim orang yang berilmu satu, alimani orang yang berilmu dua. Kalau orang yang berilmu banyak namanya ulama. Ustadz itu berilmu kan? Berilmu, masuk ke bagian itu secara bahasa. Tapi kalau yang disebut ulama ialah para syekh, ya belum masuk. Gitu loh, belum masuk. Karena jadi ulama yang disebut ialah kayak syekh-syekh itu syaratnya sangat banyak. Al-Quran ora boleh mikir, hadis nggak boleh mikir, coba Pak. Terus apa? Menghafal syair-syair, balaghahnya hafal, ilmu waris hafal, banyak Pak. Nah, kita kenapa itu menghormati para ustadz? Karena ustadz ini kan mengikuti para ulama, gitu loh. Ulama ini ikuti siapa? Para sahabat, tabi'in sampai sahabat. Nah, sahabat ikuti siapa? Rasulullah. Hakikatnya sama, ikuti siapa? Ikuti Rasulullah. Itu kewajiban kita. Kenapa suruh menghormati ulama? Gitu loh. Kalau yang dimaksud oleh Syekh Utsaimin tentu ya guru-guru beliau. Ulama, Syekh bin Baz, salah satu gurunya beliau. Terus Syekh As-Singkiti itu juga guru beliau. Nah, saya sedikit cerita. Dan saya aslinya sudah saya sampaikan dulu, mungkin pada ngantuk mungkin. Husnudzon. Kalau guru itu harus husnudzon. Kalau murid kelakuannya suudzon. Itu udah dari dulu. Makanya yang gagal itu mesti suudzon. Nih, kalau Ustadz Aris Sugianto, pimpinan Ma'had Al-Ukhwah Sukoharjo, itu hidup di Saudi, itu tidak disebut Ustadz, tapi Syekh. Nggak terkenal lagi kan? Ya memang antum nggak terkenal, antumnya aja nggak terkenal. Bagaimana nuntut kepada orang yang terkenal? Nih, yang walaupun waktu itu jadi fenomena, di saat mantunya Syekh Utsaimin isi di Istiqlal itu, Syekh Khalid siapa? Ya kan? Itu teman belajarnya Ustadz Aris Sugianto. Kenapa? Syekh Khalid dipanggil Syekh gitu loh. Kenapa Ustadz Aris dipanggil Ustadz Aris? Enggak dipanggil Ustadz.
Kalau kita ini telusuri ataupun kita renungkan permasalahan kebiasaan. Kayak Ustadz Ali Musri, kalau ke Saudi dipanggilnya Syekh. Yang kemarin muktamar di internasional, beliau nggak dipanggil Ustadz, walaupun pakai peci nasional, tapi panggilnya Syekh. Ini kalau Ustadz Aris itu hidupnya di Saudi, saya boleh mencantumkan murid Syekh Aris Sugiantoro. Tapi tetap saya bersyukur, toh masih nyambung Pak, masih nyambung ke Syekh Utsaimin walaupun lewat jalur Ustadz Aris. Ustadz Aris ketemu Syekh Utsaimin 4 tahun, belajar langsung. Nah, ya diajari kitab-kitabnya Syekh Utsaimin lewat jalur beliau. Berarti sanadnya kan kepotong satu kan? Antum kepotong berapa? Cukup ya? Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf, dan poin-poin yang penting ini tolong kita amalkan, kita praktekkan, kita ajak orang-orang yang masih melakukan kesalahan sehingga tambah berkualitas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan banyak tapi banyak nggak ada manfaatnya. Allahumma as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.